Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang masalah kesehatan jiwa di komunitas ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru bisa masuk untuk menjelaskan itu pun melalui video, mengingat kondisi saya memang belum masih perlu pemulihan ya, karena seminggu kemarin saya sakit. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan dengan maksimal meskipun dalam kondisi yang batuk pilek ya. Tapi ini bukan karena ini ya, bukan positif COVID ya, tetapi karena kemarin 1 minggu itu saya bed rest total karena tipoid ya. Ya, langsung saja saya jelaskan tentang masalah kesehatan jiwa di komunitas ya. Jadi kesehatan jiwa ini sebenarnya khususnya di komunitas ya. Kita bicara yang di komunitas. Jadi sebenarnya tidak hanya membahas tentang seseorang yang dengan ODGJ saja, tetapi juga melihatnya harus secara menyeluruh ya, harus melihatnya secara komprehensif. Jadi kalau di dalam prolog atau pengantar ini, masalah atau stresor dalam kehidupan itu kaitannya nanti dengan masalah fisik, masalah psikologis, masalah sosial, masalah budaya, masalah spiritual, itu nanti bisa menjadi salah satu pemicu munculnya ataupun terjadinya gangguan jiwa pada eh, manusia ya, khususnya di dalam lingkup komunitas. Yang tentunya itu merupakan sebuah proses yang harus kita tindak lanjuti dengan proses pengelolaan asuhan keperawatan yang nanti akan tertuang dalam sebuah recovery ataupun dalam tindakan-tindakan keperawatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah untuk menjalankan atau untuk mengelola atau untuk melakukan perawatan kepada pasien yang mengalami masalah gangguan jiwa. Nah, kita sebagai perawat kalau di komunitas itu adalah perawat yang sudah komplit ya. Perawat yang sudah komplit itu artinya perawat yang sudah mampu mengelola, mampu menganalisis, mampu melakukan suatu implementasi ataupun tindakan keperawatan, baik mulai dari keperawatan jiwa, komunitas, KMB, maternitas, anak, ya, lansia, keluarga. Jadi kita kalau sudah bicara tentang komunitas itu artinya mahasiswa ataupun perawat sudah menyelesaikan dan sudah mampu menjalankan semua masalah yang ada di lingkup komunitas, tidak hanya jiwa saja ya. Nah, kemudian hal yang terkait dengan eh, apa seorang perawat komunitas yang kaitannya langsung dengan keperawatan jiwa, yang pertama harus memahami tentang konsep keperawatan jiwa yang ada di komunitas ya. Konsep keperawatan jiwa di komunitas itu apa, kemudian pelayanan keperawatan yang secara komprehensif yang dilakukan di komunitas itu apa. Komprehensif itu artinya kan sebenarnya menyeluruh ya. Bisa komprehensif yang kita lakukan sendiri, dengan sendiri ini artinya adalah dengan mengelola asuhan keperawatan, bisa melibatkan eksternal ya, bisa melibatkan eksternal atau dengan kolaboratif ya. Kemudian setelah proses keperawatan jiwa kita tahu, kita pahami dengan adanya baik secara eh, mandiri ataupun secara kolaboratif itu terjadi, barulah kita bisa melaksanakan ataupun melakukan suatu kajian-kajian yang nanti orientasinya melakukan suatu tindakan keperawatan khususnya pada proses perawatan kesehatan jiwa yang berorientasi pada komunitas itu sendiri. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang keperawatan jiwa di komunitas, sebenarnya ada treatment gap ya. Treatment gap, ada stigma tentang keperawatan jiwa di komunitas, baik itu bisa berupa tren ya, ataupun isu yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kurang dari 10% penderita skizofren ini mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan. Jadi hanya kurang dari 10% ya. Nah, jadi yang 90% terus bagaimana penderita yang 90%? Nah, penderita yang 90% inilah yang disebut sebagai stigma dan treatment gap yang sekiranya kadang kami dari petugas kesehatan itu kesulitan untuk mencari
Nah, karena tidak adanya ini apa masih menganggap ini menjadi sebuah aib ya, sehingga kadang ada kejadian-kejadian yang sampai anggota keluarganya dipasung karena gangguan jiwa dan tidak diketahui oleh tetangga, itu ya memang karena ini masih menjadi stigma ya, masih menjadi penilaian yang cenderung ke negatif tentang bagaimana menderita gangguan jiwa yang ada di komunitas ya. Kemudian rumah sakit jiwa milik swasta dan pemerintah hanya ada 58 rumah sakit. Jadi 38 milik pemerintah, itu pun 32 milik pemerintah dan 16 milik swasta ya. Yang mana tersebar di 26 provinsi. 8 provinsi lainnya seperti Gorontalo, kemudian Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, bahkan tidak ada psikiater ya. Tidak ada psikiater sama sekali. Nah, ini tentunya kondisi yang tidak serta-merta begitu saja, tetapi kondisi geografis yang memang di Indonesia ini luar biasa ya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan geografis itu yang tentunya akan berpengaruh pada pemerataan tenaga kesehatan, nah, ataupun pemerataan fasilitas kesehatan, khususnya pada kesehatan jiwa. Kemudian jumlah tempat tidur untuk pasien psikiatrik sebanyak 7.500 tempat tidur di seluruh Indonesia. Ini kemarin dari hasil rapat tahunan keperawatan jiwa. Kalau keperawatan jiwa itu kan rutin sekali, rapat tahunan pasti ada. Itu kurang lebih sudah meningkat sampai mencapai 10.000 ya. Jadi jumlah tempat tidur untuk pasien psikiatrik sebanyak kurang lebih 10.000. Dan selain di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa khusus ya, di rumah sakit jiwa dan lain sebagainya yang khusus keperawatan jiwa, sekarang pun pemerintah juga sudah mulai mengembangkan ataupun memodifikasi setiap rumah sakit itu pun kita menyiapkan klinik khusus ataupun meskipun belum semua ya, tapi sudah terlaksana. Jadi meskipun dengan segala keterbatasannya, karena kalau di rumah sakit umum itu kan memang orientasinya pada diagnosis yang berorientasi pada KMP ya. Tetapi kalau di RSJ itu kan fokus. Begitu juga sebaliknya di RSJ pun sekarang juga menerima rujukan yang pasien dengan umum ya. Jadi misalkan kayak di ini di Aminogondo itu pun pasien tidak semua yang masuk di rumah sakit Aminogondo Utomo itu pasti dengan gangguan jiwa karena ada ataupun menerima bangsal umum untuk pasien yang umum selain pasien psikiatrik atau pasien jiwa. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2018 hanya 30% dari 9.000 puskesmas yang mampu menyediakan pelayanan kesehatan mental. Ini pun juga sudah meningkat ya. Jadi karena tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan primer atau puskesmas ini memang dikatakan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pelayanan kesehatan mental ataupun jiwa dan sering terpaksa menangani pasien dengan gangguan mental di luar kewenangannya. Di luar kewenangannya itu artinya belum maksimal ya, belum sesuai. Jadi ketentuan di dalam melakukan penanganan pada pasien gangguan jiwa itu seperti apa itu memang belum sesuai. Nah, tapi ini sudah mengalami peningkatan dan kalaupun toh pelatihan belum maksimal ataupun belum memadai, tentunya juga akan dilakukan kolaboratif ya, atau akan dilakukan rujukan kepada rumah sakit yang proporsional. Kemudian tenaga kesehatan mental profesional jumlahnya sangat terbatas ya. Jadi ini satu psikiater ini menangani sekitar 300 sampai 400.000 penduduk. Satu psikolog harus menangani 350 sampai 450.000 penduduk ya. Ini tentunya menghitungnya bukan berdasarkan angka kelulusan berapa satu tahun di Indonesia ini pendidikan tinggi ini meluluskan psikiater atau berapa satu tahun di Indonesia ini pendidikan tinggi meluluskan satu psikolog, tetapi menghitungnya berdasarkan jumlah tenaga kesehatan yang khususnya kaitannya dengan mental ya, psikolog ataupun psikiater yang bekerja di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini
Ini berbanding dengan hal tersebut. Kalau kita menghitungnya secara umum, baik yang sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun belum, ya tentunya mungkin lebih dari 50% dari ketentuan tersebut. Dan ini pun terhitung di 2018 ya. Kemudian perawat jiwa ini jumlahnya 6.500 orang. 2 perawat berarti 100.000 penduduk. Ini menghitungnya berdasarkan perbandingan jumlah penduduk ya, berdasarkan demografi ya. Kemudian standar WHO jumlah tenaga kesehatan ini idealnya adalah 1 dibanding 30.000 penduduk. Jadi kita masih ya perkiraan masih kurang 200-300% ya. Nah, apabila penduduk Indonesia jumlahnya 257 juta, maka seharusnya tenaga kesehatan yang tersedia adalah 24.700 orang. Artinya ini juga menjadi peluang ya, menjadi peluang buat kita, buat mahasiswa calon perawat, yang mana kebutuhan 24.700 tenaga kesehatan yang nantinya akan menangani tentang kesehatan jiwa, ini juga akan sangat dibutuhkan ya. Meskipun pemerintah tidak melihat atau belum melihat secara detail dalam penghitungan perbandingan siapa yang menderita gangguan atau mengalami masalah kejiwaan dengan siapa yang nanti akan menangani atau pelayan kesehatan atau petugas kesehatan. Ya. Kemudian sampai saat ini diperkirakan ada 57.000 penderita gangguan jiwa berat yang dipasung ya, dan dikurung. Jadi meskipun pemerintah ini sebenarnya sudah melarang praktek pemasungan ini sejak 1977, tetapi kenyataannya sampai sekarang pun kadang kita sering lihat di media sosial, sering lihat di YouTube, ya masih ada beberapa masyarakat, bahkan keluarga sendiri ya tentunya ya, keluarga sendiri yang masih melakukan pemasungan ketika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Sebenarnya ini sudah diatur ya, sudah diatur di dalam, bahkan di dalam surat Menteri Dalam Negeri ya, ini nomor 29 ya. Ini memang dari 1977 ini kepada seluruh gubernur kepala daerah tingkat 1 di seluruh Indonesia untuk meminta masyarakat tidak melakukan pemasungan pada penderita gangguan jiwa, tetapi ya masihlah kita bisa temukan kenyataannya kok masih ada ya pemasungan ataupun masih ada dikurung ya. Dan bahkan sekarang ini juga lagi viral ya, lagi viral yang ada yang oknum polisi, ada yang artis, ada yang banyak orang-orang baik yang kemudian sengaja di sisi lain untuk mencari konten, di sisi lain memang untuk menolong ya. Banyak ODGJ yang di jalan kemudian ditanyai, dirawat, dipotong kukunya, dimandikan ya, diberikan baju yang bagus, baju ganti yang bagus, diantarkan pulang dan lain sebagainya, memang masih kita temui. Nah, tentunya hal ini juga berkaitan dengan jumlah dari 57.000 penderita gangguan jiwa ini ya. Berarti sebenarnya kalau kita proporsikan ya, mungkin ada sekitar lebih dari 70% yang keluarga mengambil tindakan dengan tepat, yaitu dengan merujuk ataupun membawa ke pelayanan kesehatan jiwa. Kemudian ada yang dengan segala keterbatasan biaya dan lain sebagainya membiarkan pasien atau membiarkan keluarga yang mengalami gangguan jiwa ini begitu saja, akhirnya keluar rumah dan tidak ada yang mengurus atau mengontrol ya. Kemudian sekian persennya lagi dengan berbagai kekurangan, kurangnya edukasi dan lain-lain, dilakukan pemasungan ataupun dilakukan pengurungan pada pasien dengan gangguan jiwa. Dan Kementerian Kesehatan ini mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2017, namun mundur menjadi tahun 2019. Dan sampai sekarang masih ada yang, sampai 2021 masih ada yang kita temui keluarga yang masih melakukan tindakan pemasungan kepada gangguan jiwa, meskipun penurunannya sangat signifikan ya.
dibanding dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, penurunannya sangat signifikan. Di 2019 ini sudah banyak sekali yang sudah sesuai dengan alur penanganannya, itu dibawa ke layanan kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa itu sendiri sebenarnya adalah suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif, ya. Jadi dikatakan kesehatan jiwa ini artinya kondisi mental yang sejahtera. Kondisi mental yang sejahtera itu apanya? Yang dikatakan sejahtera ya tadi kita kembali kepada prolog yang pertama tadi. Fisik, ya, psikologis, ya, sosial, budaya, itu tercapai sebagaimana mestinya. Itu dikatakan sebagai kondisi mental yang sejahtera, yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Nah, hidup harmonis ini kalau kita bicara tentang konsep keperawatan jiwa, itu ada beberapa konsep-konsep yang seperti kehilangan dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang seseorang dikatakan sehat jiwa, ya berarti kondisi mentalnya sejahtera, kemudian dengan adanya mental yang sejahtera tadi mendukung, memungkinkan, atau akan sekaligus menjawab tujuan untuk hidup harmonis dan produktif juga akan tercapai, ya. Meskipun di sisi lain juga ada banyak kendala-kendala yang sekiranya bisa memicu tentang terjadinya gangguan jiwa pada seseorang, ya. Nah, kesehatan jiwa ini sebenarnya bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, ya, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, ya. Artinya kita berorientasi pada sasaran, ya, sasaran perawat jiwa, ya. Kalau kita bicara secara umum dulu, belum di komunitas, ya. Sasaran perawat jiwa itu kan sebenarnya bukan hanya, ya samalah sasarannya seperti perawat yang, nah, bukan perawat, maksud saya sama seperti sasaran perawat yang berorientasi pada masalah keperawatan medikal bedah misalkan, atau diagnosis medis misalkan. Jadi sasarannya itu bukan hanya pada pasien yang sakit saja, tetapi juga pada pasien yang sehat dan kepada pasien yang mengalami pemulihan, serta pasien yang mengalami ancaman untuk kekambuhan, ya. Jadi di sini istilahnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi semua orang itu orientasinya ada tadi, orang yang memang sudah mengalami gangguan jiwa itu sendiri, ya. Kemudian orang yang mengalami sehat agar mendapatkan edukasi tentang apa itu kesehatan jiwa, kemudian orang yang mengalami pemulihan tentang gangguan ataupun masalah kesehatan jiwa yang dialami sebelumnya, atau bahkan orang yang sudah pernah mengalami gangguan jiwa, kemudian kita sebagai perawat mencegah untuk kekambuhan berulang. Jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang yang berorientasi pada 4 hal itu tadi. Jadi orientasinya adalah pada sasaran, ya. Sehingga ketika kita berorientasi pada sasaran yang tepat, kita melihatnya secara holistik, ya, melihatnya secara keseluruhan, tidak hanya kita kita perawat jiwa di komunitas, kemudian melihatnya adalah pokoknya orang yang ada gangguan jiwa, kalau nggak ada gangguan jiwa ya udah kita nggak kerja ataupun kita nggak ada kegiatan, tidak seperti itu, karena sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Bahkan yang sehat pun masih membutuhkan edukasi tentang bagaimana mengelola, bagaimana tentang bagaimana sebagai seseorang yang sehat jiwanya itu seharusnya bagaimana, itu kita kelola sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa saja, ya. Nah, ruang lingkupnya, jadi area keperawatan kesehatan jiwa di masyarakat, ini mulai dari usia lanjut, ya, anak sampai dengan usia lanjut, ya. Jadi berdasarkan tahapan tumbuh kembang manusia, ini mulai dari anak sampai dengan usia lanjut itu tetap menjadi ruang lingkup, ya. Kemudian dari masyarakat sampai dengan rumah sakit, ya. Mulai dari masyarakat ini artinya proses pengelolaannya, selama proses pengelolaannya masih bisa
terapkan, masih bisa dihandle, masih bisa dikerjakan di lingkup masyarakat, ya berarti masih menjadi tanggung jawab di masyarakat. Tetapi kalau sudah di masyarakat tidak memungkinkan, harus di rumah sakit, ya berarti perawat sampai dengan bertanggung jawab melakukan rujukan ya atau kolaboratif tentang penanganan ataupun pengelolaan pada masalah kesehatan jiwa ya. Kemudian ini yang dibutuhkan oleh semua orang tadi, mulai dari sehat sampai dengan sakit. Yang sehat juga butuh ya, yang sakit juga butuh. Yang pemulihan dari sehat juga butuh ya. Yang pemulihan dari yang pemulihan dari awalnya sakit jiwa, kemudian sudah sembuh, sudah pulang, bukan sudah sembuh ya, sudah sehat, sudah pulang, kemudian melakukan fase pemulihan itu pun juga kita masuk menjadi ruang lingkup keperawatan kesehatan jiwa. Kemudian rumah sampai dengan tempat khusus ya. Tempat khusus ini bukan berarti rumah sakit ya, karena sekarang pun juga banyak sanggar-sanggar atau banyak yayasan-yayasan yang memang mau menampung masalah pasien-pasien dengan masalah gangguan jiwa ya. Jadi ini ruang lingkup area keperawatan kesehatan jiwa di masyarakat yang notabene ruang lingkup ini adalah menjadi tanggung jawab dan tugas serta peran dari perawat khususnya adalah perawat jiwa di komunitas. Jadi tugas kalian semua nanti melihat konteks lingkup ataupun ruang lingkup keperawatan kesehatan jiwa ini ya mulai dari ini anak sampai dengan usia lanjut, masyarakat sampai dengan rumah sakit, sehat sampai dengan sakit, rumah sampai dengan tempat khusus. Ini kita diberikan keleluasaan ya untuk mengelola berdasarkan ruang lingkup yang ada ini ya. Kemudian ciri-ciri sehat jiwa yang pertama adalah bersikap positif terhadap diri sendiri ya. Bersikap positif terhadap diri sendiri. Arti bersikap positif terhadap diri sendiri itu yang seperti apa ya? Tidak mencurigai diri sendiri, kemudian optimis ya, kemudian percaya diri itu bentuk sikap positif terhadap diri sendiri ya. Kemudian mampu tumbuh, berkembang dan mencapai aktualisasi diri ya secara proporsional ya. Ini sebenarnya secara proporsional. Tidak bisa yang mungkin tumbuh kembangnya harusnya sudah mencapai pada taraf dewasa, tetapi aktualisasi dirinya belum mencapai pada taraf dewasa. Artinya kan ini tidak proporsional. Ya. Kemudian mampu mengatasi stres atau perubahan pada dirinya, ya. Mampu mengatasi stres tentunya dengan cara yang sehat juga ya, tidak dengan cara yang tidak sehat atau tidak dengan cara yang bertentangan dengan konteks kesehatan ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil ya. Ini konsekuensi dan komitmen ya. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan, kemudian siap bertanggung jawab, siap konsekuen dengan apa yang menjadi keputusan yang dia ambil, ya berarti itu termasuk dalam ciri-ciri yang sehat jiwa. Persepsi yang realistik, ya, persepsi yang realistik. Jadi memiliki persepsi yang rasional ya, mudah diterima oleh orang lain, kemudian tidak berorientasi pada hal-hal yang tahayul ya atau tidak realistis ya, tidak rasional. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Makanya kalau kadang kejadian-kejadian penggendaman lah, kejadian ini kadang memang orang-orang yang lebih cenderung kurang rasional ya, kurang rasional itu sering berhayal dan lain sebagainya ya. Kemudian menghargai perasaan dan sikap orang lain ya, ini tentu karena dengan apa yang kita berikan sebuah penghargaan pada perasaan dan sikap orang lain ya itulah yang kita harapkan dari orang lain memberikan ke kita ya. Jadi itu hanya umpan balik aja sebenarnya. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan ataupun beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Ya, ini ciri-ciri sehat jiwa. Nah, cara menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ya bagaimana ya berarti harus juga
mencerminkan sehat sosial, sehat bersosial, sehat bertetangga, sehat bermasyarakat ya. Nah, kemudian masalah psikososial, jadi setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial ya. Ini yang pertama adalah mempunyai pengaruh timbal balik ya. Semua perubahan yang pada individu yang bersifat psikologis ataupun sosial memang pasti mempunyai pengaruh timbal balik ya. Ketika perubahan itu positif ya timbal baliknya juga akan positif. Bisa juga ketika timbal balik itu positif atau perubahannya itu positif, ketika tidak terjadi proses tidak ada ciri kesehatan jiwa dalam tubuh seseorang ya tentunya akan menilainya tidak dengan positif. Itu menjadi suatu hal yang negatif ya. Kemudian berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa. Ya, karena di dalam perubahan kehidupan ya, yang bersifat psikologis ataupun sosial ini sangat berpengaruh pada mindset individu itu sendiri ya. Ketika individu itu tidak kurang bergaul, kemudian aktualisasi dirinya kurang, kemudian tidak percaya diri, ya tentunya juga akan timbul potensi yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa atau kesehatan secara nyata ya. Kemudian masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial ya tentu karena kondisi masalah kesehatan jiwa ini ketika berada di tengah-tengah masyarakat tentunya akan menjadi suatu hal yang ketidakwajaran, suatu hal yang ketidakwajaran yang dampaknya lingkungan dan sosial juga akan melihatnya secara menjadi suatu gangguan ya, karena ancaman lah, kadang sampai dengan ancaman, apalagi kalau yang mengalami gangguan jiwa ini adalah pada gangguan jiwa yang orientasinya pada amok. Jadi itulah masalah psikososial yang ada di dalam lingkungan komunitas. Nah, ciri-ciri masalah psikososial, ini cemas, ya, khawatir, berlebihan, takut. Jadi ini berkaitan ya, masalah kesehatan jiwa dengan psikososial ini berkaitan ya. Karena ini potensi yang memicu juga. Sering cemas, sering khawatir, berlebihan, takut, kemudian mudah tersinggung ya. Jadi jangan mudah tersinggung ya. Tapi juga jangan kelewatan. Ya. Kemudian sulit konsentrasi, ragu-ragu atau merasa rendah diri ya, atau harga diri rendah. Kemudian kecewa, kemudian pemarah dan agresif ya. Nah, reaksi fisiknya jantung berdebar, kemudian otot tegang, sakit kepala, ini merupakan reaksi fisik dari ciri-ciri masalah psikososial yang ada. Nah, kemudian gangguan jiwa itu sendiri adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi kehidupan, sehingga menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Ya, jadi perubahan fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi kehidupan. Nah, perubahan fungsi jiwa. Nah, fungsi jiwa yang dimaksud apa? Ya tadi fungsi jiwa mulai dari psikis ya, kemudian sosial, kemudian culture ya, budayaan ya. Yang itunya semua hal tadi itu akan berorientasi ya dan berpotensi menyebabkan gangguan pada fungsi kehidupan. Gangguan pada fungsi kehidupan yang dimaksud seperti apa? Yang tadi yang sampai dengan mencapai masalah kesehatan jiwa, ya seperti tidak positif thinking terhadap diri sendiri, tidak percaya diri, ya, tidak konsekuen dengan apa yang disampaikan, hubungan dengan sosial sekitar kurang baik, kemudian menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Iya, karena terganggu beberapa hal tadi yang mana dari penderitaan itu individu dalam ilmu kejiwaan yang paling ciri fisik yang paling mudah kita lihat itu adalah terjadinya defisit perawatan diri ya. Itu defisit perawatan diri itu kan bukan berarti tidak apa ya istilahnya
tidak menjaga kebersihan dan kotor. Bukan hanya itu, bahkan berlebihan juga dikatakan sebagai defisit perawatan diri, yang harusnya pakai lipstik biasa, kemudian dengan adanya kendala gangguan jiwa pakai lipstiknya luar biasa tebalnya dan lain sebagainya. Jadi defisit perawatan diri itu tidak serta-merta pada hal yang kurang, tetapi hal yang lebih pun juga dihitung. Kemudian ada 4 lainnya, antara lain adalah perilaku kekerasan, kemudian menarik diri, harga diri rendah, sampai dengan halusinasi ya. Jadi itu yang disebut sebagai gangguan jiwa. Nah, ini ciri-ciri gangguan jiwa: marah-marah tanpa sebab, ya, mengamuk, mengurung diri, tidak mengenali orang, bicara kacau, bicara atau tertawa sendiri, tidak mampu merawat diri. Ini di keperawatan jiwa ada ya. Saya lanjutkan yang, nah ini juga ada di keperawatan jiwa. Ini rentang sehat sakit jiwa. Nah, ini rentang sehat sakit jiwa. Pada sehat jiwa ada pikirannya logis, kemudian persepsinya akurat, emosi konsisten, kemudian perilaku sesuai, kemudian hubungan sosial memuaskan, kemudian dikatakan sebagai masalah psikososial, ya, pikiran kadang menyimpang ya, kemudian persepsinya sering muncul ilusi ya, ilusi-ilusi ataupun gambaran-gambaran yang tidak ada kejelasannya, kemudian reaksi emosional, perilaku kadang tidak sesuai serta menarik diri. Kemudian yang respon maladaptif ya, gangguan jiwa ini bisa waham, halusinasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi ya, atau amuk ya, ketidakteraturan, kemudian isolasi sosial, menarik diri. Nah, keperawatan kesehatan jiwa yang ada di komunitas ini yang pertama adalah bersifat komprehensif ya. Komprehensif itu artinya adalah menyeluruh. Di awal tadi juga sudah saya coba singgung. Kemudian yang kedua bersifat holistik. Holistik itu apa ya? Holistik itu bersifat keseluruhan ya. Keseluruhan itu artinya mulai dari bio, psiko, sosio, kultural ya. Itu dilihatnya secara holistik ya. Kemudian terus menerus ya. Jadi terus menerus serta paripurna. Jadi sampai dengan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria ya. Nah, fokus pada masyarakat yang kita akan jalankan ini adalah yang pertama tentang pasien dengan sehat jiwa, kemudian pasien dengan rentan stres, dengan pasien yang mengalami pemulihan. Ini yang fokus pada masyarakat. Tetapi meskipun seperti itu, ada 3 fokus hal pada masyarakat. Ketika kita melakukan pengelolaan dan kebetulan ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, masih proses ya, dalam tanda kutip masih proses mengalami atau ODGJ ya, kita juga harus bisa memberikan penanganan ya. Kemudian pelayanan keperawatan yang komprehensif ya, ini digambarkan dengan adanya pencegahan primer pada anggota masyarakat yang sehat jiwa ya. Kemudian pencegahan sekunder pada anggota masyarakat yang mengalami masalah gangguan psikososial dan gangguan jiwa, dan pencegahan tersier yaitu pada pasien gangguan jiwa dengan proses pemulihan ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi pelayanan keperawatan komprehensif mulai dari pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Primernya ini misalkan peningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa. Nah, kemudian sekundernya deteksi dini adanya masalah psikososial dan gangguan jiwa. Tentunya dengan adanya ini ya template ataupun dengan adanya alur yang sudah siap untuk dijadikan alat untuk mendeteksi atau tool untuk mendeteksi ya. Sehingga ketika kita deteksi ada dan tidaknya masalah psikososial dan gangguan jiwa bisa kita pertanggungjawabkan ya. Kemudian tersier peningkatan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan. Ya, jadi mengurangi kecacatan, ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Ini contoh-contohnya ya, pencegahan primer. Target pelayanannya adalah anggota masyarakat yang belum mengalami gangguan sesuai dengan kelompok umur, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya, untuk aktivitasnya, program Penkes ya, pendidikan kesehatan, program dukungan sosial. Dukungan sosial ini kita bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan
aktivitas sosial yang ada di lingkup masyarakat. Kemudian yang ketiga, program pencegahan penyalahgunaan obat, ya, NAPSA ya, ini program pencegahan bunuh diri. Nah, ini berupa edukasi-edukasi yang bisa kita berikan pada pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekunder, ya, target pelayanannya anggota masyarakat yang berisiko atau memperlihatkan tanda-tanda masalah psikososial dan gangguan jiwa ya. Aktivitasnya ini menemukan kasus dini mungkin, ya, melakukan screening dan langkah-langkah lanjut, penanganan kasus bunuh diri, terapi modalitas, follow up dan rujukan kasus ya. Ini sampai dengan ke NAPSA ini biasanya ini ya. Sampai dengan penanganan kasus bunuh diri dan juga bisa dilakukan melalui edukasi ya. Bisa dengan penyuluhan, ya bisa dengan masuk ke dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan rohani yang ada di masyarakat. Kemudian pencegahan tersier, ini target pelayanan anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa pada tahap pemulihan. Ini aktivitas program dukungan sosial dengan menggerakkan sumber-sumber di masyarakat. Jadi program rehabilitasi dengan memberdayakan pasien dan keluarga hingga mandiri. Kemudian program mencegah stigma, ya, ini yang agak sulit ya. Program mencegah stigma karena kita harus mencoba merubah persepsi masyarakat sebanyak-banyaknya yang sebelumnya sudah memiliki stigma atau sebelumnya sudah memiliki pandangan yang negatif tentang bagaimana pasien yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini cukup sulit ya, memerlukan waktu yang berangsur-angsur yang harus terus kita berikan edukasi-edukasi sehingga stigma itu akan lambat laun hilang dan ketika stigma itu sudah tidak ada, semua masyarakat ketika mengalami ada seseorang yang mengalami gangguan jiwa ya tentunya akan menjadi suatu hal yang panggilan sosial untuk memberikan pertolongan sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan yang masyarakat miliki. Nah, konsep keperawatan kesehatan jiwa di komunitas ini diaplikasikan dalam pelayanan keperawatan ya, sehingga anggota masyarakat sehat jiwa, kemudian masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dapat dipertahankan di lingkungan masyarakat. Kalau perlu tidak perlu dirujuk segera ke rumah sakit ya, sehingga dukungan sosial, dukungan lingkungan, dukungan keluarga itu sangat banyak membantu dan berpotensi ke arah kesehatan pasien itu sendiri. Karena tanpa adanya dukungan sosial, dukungan masyarakat, dan dukungan keluarga, tentunya juga akan sangat menghambat ya sampai dengan proses kesehatan pada pasien. Nah, ini fokus-fokusnya ada individu ya, peningkatan keterampilan dalam ADL dan keterampilan coping adaptif dalam mengatasi masalah, kemudian ada yang fokus pelayanan ataupun fokus menata laksana di keluarga, pemberdayaan keluarga dalam merawat dan mensosialisasikan pasien dengan lingkungan. Kemudian kelompok, ya ini kegiatan kelompok dalam rangka sosialisasi agar pasien mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Jadi ini kita biasanya di role play-kan kalau seperti ini kalau di kelompok atau ada terapi modalitas atau terapi aktivitas kelompok ya. Tidak harus semuanya mengalami gangguan jiwa tetapi berupa role play ya. Kemudian komunitas ini peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa dan gangguan jiwa yang menggerakkan sumber-sumber yang ada di masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh pasien dan keluarga. Nah, ini tingkat pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan kesehatan jiwa. Ini sebenarnya untuk ketentuan yang ada di rumah sakit ya ini ya. Jadi yang poin piramida ini, yang nomor 1 adalah rumah sakit jiwa ya, nomor 2 adalah kesehatan jiwa di RSU, rumah sakit umum. Yang ketiga adalah tim kesehatan jiwa di kabupaten atau kota ya. Jadi ini rujukannya pada rumah sakit jiwa lagi ya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas. Yang kelima, formal dan informal di komunitas di luar sektor kesehatan. Dan yang keenam adalah perawatan diri individu dan keluarga. Jadi sifat piramida ini rujukannya adalah pada rumah sakit jiwa yang ada ya. Jadi artinya semakin rendah frekuensi ya, semakin bisa mencapai terjadinya perawatan diri individu dan keluarga ya. Begitu juga kalau perawatan diri individu dan keluarga rendah,
ya tentunya level perawatan dan tindakan juga akan semakin tinggi, yang nanti orientasinya adalah pada rujukan di rumah sakit ya. Ini ada MPKP, ada PICU, ya, ada CLMHN, ya, ini silakan nanti dicari referensinya karena ini sebenarnya ini untuk mata ajar keperawatan jiwa khusus ya, bukan pada keperawatan jiwa di komunitas. Nanti silakan mahasiswa mengembangkan tingkat pelayanan keperawatan kesehatan jiwa ini dengan mencari atau menggoogling data-data yang kaitannya sinkron dengan apa yang sudah saya paparkan. Kemudian peran perawat dalam pelayanan kesehatan jiwa, ya. Ini peran perawat dalam prevensi primer, ini memberikan penyuluhan tentang prinsip sehat jiwa, kemudian mengefektifkan perubahan dalam kondisi kehidupan, tingkat kemiskinan dan pendidikan, kemudian memberikan pendidikan dalam kondisi normal, pertumbuhan dan perkembangan dan pendidikan seks, ya, melakukan rujukan yang sesuai dengan pasien sebelum terjadi gangguan jiwa, kemudian membantu klien di rumah sakit umum untuk menghindari masalah psikiatri ya, karena ada beberapa klien yang atau bahkan sampai dengan keluarga yang jangan sampai dibawa ke RSJ ya, karena tadi stigma yang negatif tadi ya. Kemudian bersama keluarga untuk memberikan dukungan pada anggotanya untuk meningkatkan fungsi kelompok ya, karena tadi dukungan sosial, dukungan keluarga sangat penting ya. Kemudian aktif dalam kegiatan masyarakat atau politik yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, itu dengan mengikuti edukasi-edukasi ya. Ini peran perawat dalam prevensi sekunder, jadi melakukan screening dan pelayanan evaluasi kesehatan jiwa, kemudian melaksanakan kunjungan rumah atau pelayanan penanganan di rumah, memberikan pelayanan kedaruratan psikiatri di rumah sakit umum, ya, menciptakan lingkungan terapeutik, lingkungan keluarga ini ya, kemudian melakukan supervisi klien yang mendapatkan pengobatan, ya, kemudian memberikan pelayanan pencegahan bunuh diri, memberikan konsultasi, melaksanakan intervensi krisis, ya, memberikan psikoterapi pada individu, keluarga, dan kelompok. Kemudian pada semua usia, memberikan intervensi pada komunitas dan organisasi yang teridentifikasi masalah. Ya. Kemudian peran perawat dalam prevensi tersier, ini melaksanakan latihan vokasional dan rehabilitasi, ya. Kemudian mengorganisasi pelayanan perawatan pasien yang sudah pulang dari rumah sakit jiwa untuk memudahkan transisi dari rumah sakit ke komunitas, serta memberikan pelayanan perawatan rawat siang pada klien. Rawat siang ini artinya adalah tidak rawat inap ya. Jadi sebagai perawat dalam prevensi tersier itu juga bisa memberikan pilihan perawatan. Apakah mungkin pasien bisa ketika siang diikutkan di dalam suatu proses perawatan yang ada di rumah sakit, mulai dari mengikuti kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang rutin, kegiatan rohani, kegiatan fisik, kegiatan terapi-terapi yang sekiranya akan membantu pasien itu diperbolehkan dan diberikan wewenang. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah kesehatan jiwa yang ada di komunitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada yang jika nanti ada yang mungkin kurang jelas ataupun kurang detail bisa ditindaklanjuti dengan diskusi atau dengan WA saya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.